Perkenalkan, nama saya Fiskia Klarawati Hutajulu, kelas NER 1A dengan NIM 0320210121. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem anatomi dan fisiologi pernapasan atau sering disebut dengan respirasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan atau respirasi merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Saluran respirasi terdiri dari dua lapisan, yaitu satu, saluran nafas bagian atas, yaitu di mana udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Dan yang kedua, saluran nafas bagian bawah atau paru yang merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernapasan terdiri dari satu, hidung yang baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Organ pernapasan terdiri dari hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama yang mempunyai dua lubang yang disebut dengan kapung nasi dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi, yang dimana di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang. Dan yang fungsi hidung yang pertama yaitu sebagai jalan nafas, yang kedua pengaturan udara, dan yang ketiga pengatur kelembapan udara, dan yang keempat yaitu pelindung dan penyaring udara. Kemudian yang kedua yaitu faring. Faring atau tegak merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak atau basis krani dan vertebra cervicalis. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan yang letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Faring dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama nasofaring yang terletak di bawah dasar tengkorak, belakang dan atas palatum mole. Pada bagian ini terdapat dua struktur penting, yaitu adanya saluran yang menghubungkan dengan tuba eustachius dan tuba auditori. Dan yang kedua adalah orofaring, merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoidik. Pada bagian ini orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dan yang ketiga adalah laryngofaring, terletak di bagian laring. Laryngofaring merupakan posisi terendah dari faring. Fungsi dari faring yaitu menyaring udara oleh rambut, menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan bersin terjadi. Dan yang ketiga adalah laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Di bawahnya yang mempunyai fungsi untuk membentukkan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis
yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Fungsi dari laring yaitu pertama, penghubung laring dan trakea, dan yang kedua yaitu terdapat katup atau epiglotis untuk menghindari makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Dan yang ketiga yaitu pembentukan suara. Laring terdiri dari 5 tulang rawan antara lain yang pertama yaitu kartilago tiroid, satu buah yang terletak di depan jakun yang sangat jelas terlihat pada pria. Dan yang kedua adalah kartilago ariteanoid, 2 buah yang berbentuk baker. Dan yang ketiga adalah kartilago kiroid, 1 buah yang berbentuk cincin. Dan yang keempat yaitu kartilago epiglotis, itu 1 buah. Laring dilapisi oleh selaput lendir, kecuali pita suara dan bagian epiglotis yang dilapisi oleh sel epitelium berlapis. Dan yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring berbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Panjang trakea 9-11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Fungsi trakea yang pertama yaitu aksesnya sistem pernafasan, dan yang kedua menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernafasan, dan yang ketiga adalah membantu mekanisme batuk. Dan yang kelima adalah bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi 2 yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus laboris kanan terdiri 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri 2 lobus. Bronchiolus mengarah lebih dekat ke jaringan ke dalam paru-paru dan berujung pada alveolus atau kantung udara. Tempat berkurangnya oksigen dan karbon dioksida, susunan tulang rawan memperkuat struktur percabangan bronkus dari trakea sampai bronchiolus sehingga mencegah saluran udara ini mengempis saat proses pernafasan berlangsung. Fungsi bronkus dan bronchiolus yang pertama yaitu menghubungkan saluran pernafasan atas dengan paru-paru, dan yang kedua memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh, dan yang ketiga menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Kemudian kita masuk ke paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau gelembung hawa atau alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel epitel dan endotel. Jika dibandingkan luas permukaannya kurang lebih 90 meter.
Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tapuk paru-paru atau hilus pada mediastinum. Depan terletak jantung paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Paru-paru terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan yang terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus pulmodextra superior, lobus media, dan lobus inferior, dan paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Fungsi paru-paru yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Dan terakhir adalah alveoli atau alveolus. Alveolus atau alveoli merupakan tempat pertukaran udara O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Setiap alveoli adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsi alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang sistem pernafasan atau respirasi. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Selamat pagi Bu, salam sehat, salam santai Elizabeth.